Salam sejahtera bagi warga jemaat Zebaot Bogor dan juga saudara seiman dimanapun saudara-saudara berada dalam program Malam Pujian HUT GPIB yang ke-72 di tengah-tengah jemaat Zebaot Bogor. Kita akan kembali disapa oleh Tuhan melalui firman-Nya. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu, memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami memohon hikmat-Mu agar kami dimampukan untuk mengerti dan memahami teks Alkitab yang akan kami baca. Kami mengimani teks Alkitab adalah perkataan-Mu yang akan menuntun kami untuk kembali melanjutkan hidup yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Kiranya dengan tuntunan hikmat-Mu kami dimampukan untuk mengerti, memahami, dan kemudian melakukannya di dalam hidup ini. Berbicaralah ya Tuhan melalui mulut dan bibir hamba-Mu ini, layakkan kami semua untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menjadi manusia, kami memohon. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan terambil dari Kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-14 sampai 25, firman Tuhan menyatakan, "Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, penduduk-penduduk Yerusalem berkata tentang semua saudara-saudaramu, tentang kaum kerabatmu dan segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Mereka telah jauh dari Tuhan, kepada kami tanah ini diberikan menjadi milik. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, walaupun aku membawa mereka jauh-jauh di antara bangsa-bangsa dan menyerahkan mereka di negeri-negeri itu, dan aku menjadi tempat kudus yang sedikit artinya bagi mereka di negeri-negeri di mana mereka datang. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Maka sesudah mereka datang di sana, mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikkan dan segala perbuatan-perbuatan yang keji dari tanah itu. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Mengenai mereka yang hatinya berpaut pada dewa-dewanya yang menjijikkan dan pada perbuatan-perbuatannya yang keji, aku akan menimpakan kelakuan mereka atas kepalanya sendiri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Maka kerub-kerub itu mengangkat sayap mereka dan roda-rodanya bergerak bersama-sama dengan mereka. Sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Lalu kemuliaan Tuhan naik ke atas dari tengah-tengah kota dan hinggap di atas gunung yang di sebelah timur kota. Dan roh itu mengangkat aku dan membawa aku kembali di dalam penglihatan yang dari roh Allah ke negeri Kasdim kepada para buangan. Lalu menghilanglah penglihatan yang kulihat itu daripadaku. Dan aku sampaikan kepada para buangan itu segala sesuatu yang diperlihatkan Tuhan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar atau membacanya, tetapi kita dapat melakukan firman ini di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seorang pendidik yang bertugas di Tanjung Balai Karimun Kepri yang bernama Andi Firmansyah
menuliskan dalam sebuah blog, hidup pada dasarnya sama seperti sekolah. Itu artinya kita dapat pahami bahwa kehidupan yang kita jalani adalah sekolah bagi kita. Dan hal yang menarik dari sekolah kehidupan adalah makin banyak kesalahan yang kita lakukan, maka semakin kita tahu kebenaran di balik semuanya itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini melalui teks Alkitab yang kita baca, kita mau belajar dari kehidupan bangsa Israel, bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tahu berdasarkan kesaksian Alkitab, bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, dan latar belakang dari teks yang kita baca, mereka ada di pembuangan. Dan kita tahu ketika berada di pembuangan tentu bukanlah berada pada situasi yang menyenangkan, tapi mereka mengalami kesulitan. Dan bicara kesulitan di dalam hidup, kita pun juga mengalaminya. Maka ketika saat ini saudara dan saya mengalami kesulitan di dalam hidup, maka kita harus kembali melihat kepada diri kita sendiri. Kesulitan hidup yang sedang kita alami disebabkan karena apa? Kalau kita mau belajar dari bangsa Israel ketika mereka ada di pembuangan sehingga mereka mengalami kesulitan di dalam hidup mereka yang disebabkan karena ketidaktaatan mereka kepada Allah, dan akhirnya mereka harus dibuang ke Babel dan mereka akhirnya mengalami kesulitan, maka kemungkinan juga kesulitan hidup yang saudara dan saya alami juga dikarenakan sikap hidup kita yang tidak taat dan setia kepada Allah. Jika hal demikian yang terjadi, maka janganlah pernah kita menyalahkan Allah ketika kesulitan itu menjadi bagian dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi yang harus terjadi adalah kita mengintrospeksi diri. Kita mau kembali membenahi diri kita agar akhirnya kita datang kepada Allah, belajar untuk hidup setia dan taat, sehingga akhirnya kehidupan kita akan dipulihkan oleh Allah. Namun sebaliknya, jika memang kehidupan yang kita alami, yang di dalamnya ada berbagai macam kesulitan, itu dikarenakan kesetiaan dan ketaatan kita kepada Allah, maka tetaplah bertahan dalam iman percaya kita kepada Allah, agar kita dimampukan untuk tetap bertahan percaya kepada Dia di tengah-tengah situasi sulit yang sedang saudara dan saya alami. Tapi jika memang kesulitan itu dikarenakan sikap hidup kita yang tidak setia dan taat, belajar dari teks ini, kita harus tetap setia dan taat kepada Allah. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang penuh dengan cinta dan kasih, sehingga ketika saudara dan saya kembali kepadanya, berteriak memohon pertolongannya, maka Dia akan memulihkan kehidupan saudara dan saya. Jangan pernah ragu akan karya Allah di dalam hidup saudara dan saya. Percayalah, Allah akan bertindak untuk memulihkan kehidupan saudara dan saya di tengah-tengah situasi sulit yang sedang kita alami saat ini. Tuhan menolong dan memampukan saudara dan saya untuk tetap percaya kepadanya di tengah-tengah situasi sulit yang sedang terjadi. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, ketika kami berada dalam situasi sulit karena pandemi yang terjadi saat ini, kami percaya Engkau tidak tinggalkan kami. Ampuni kami jika kami meragukan Engkau, karena kami belajar dari kesulitan yang kami alami sebelum pandemi ini berlangsung. Tapi mampukan kami Tuhan untuk terus percaya kepadamu dan berpengharapan kepadamu, sehingga kami tetap bertahan dalam situasi sulit saat ini, dan kami juga melibatkan Engkau dalam perjuangan yang kami lakukan, sehingga kami bisa keluar dari situasi sulit yang sedang terjadi, baik yang disebabkan karena pandemi, atau mungkin kesulitan hidup yang disebabkan karena sikap hidup kami yang tidak setia dan taat, atau mungkin karena iman percaya kami. Karena ketika kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus dan meminta pertolongan-Mu, maka Engkau yang akan memampukan kami
untuk tetap bertahan dalam situasi sulit dengan berpengharapan kepadamu. Bahkan kami berjuang bersamamu untuk mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Karena itu mampukan kami Tuhan untuk terus menceritakan cinta dan kasih-Mu di tengah-tengah situasi sulit yang terjadi. Karena ketika kami mengalami situasi sulit, disitulah kami bisa memberikan kesaksian bahwa Allah turut bekerja bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber kehidupan bagi kami, kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus, memohon pengampunan dan menyerahkan pengharapan ini hanya kepadamu. Amin. Jangan